Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pengertian dan nilai-nilai dalam musyawarah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, kita ingat-ingat kembali apa pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada produksi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya pengrajin kayu, kemudian tukang cukur. Itu adalah contoh produksi, kegiatan produksi. Orang atau pihak yang melakukan produksi itu disebut produsen. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, misalkan tas kalian yang dibuat di Jakarta sana, ya, itu sampai ke Wonogiri karena ada proses distribusi, disalurkan dari Jakarta ke Wonogiri. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah siswa yang menggunakan buku. Berarti kalian yang ketika belajar menggunakan buku, ya itu termasuk contoh dari konsumsi. Kemudian, apakah pengaruhnya ya kegiatan ekonomi tadi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, produksi. Produksi, pengaruhnya apa bagi kesejahteraan masyarakat? Ya, kita ketahui bahwa dalam proses produksi ya perlu bahan baku untuk membuat sesuatu, yang tentunya bahan baku ini disediakan oleh penyedia sumber daya. Contohnya, ya, pengrajin kayu. Untuk membuat meja dan kursi dia butuh kayu, maka si pengrajin kayu ini selaku produsen itu harus membeli bahan ke pemilik sumber daya, yaitu mungkin ke pemilik pohon. Nah, pengaruhnya bagi pemilik sumber daya ini adalah dia akan memperoleh sewa atau gaji sebagai hasil penjualan bahan baku tadi. Sedangkan si produsen ya dia akan memperoleh keuntungan dari proses penjualan hasil produksinya. Itu pengaruh produksi. Kemudian pengaruh distribusi adalah yang pertama, distributor. Ya, pihak distributor dia secara kesejahteraannya akan meningkat. Kemudian pengaruhnya lagi terhadap ekonomi, terhadap perekonomian, ya, arus barang dari produsen ke konsumen akan lancar. Itu pengaruh dari distribusi. Kemudian pengaruh dari konsumsi adalah yang pertama, ya, yang jelas dia konsumen itu kebutuhannya akan terpenuhi. Misalkan kalian, ya, kalian butuh buku, maka ketika melakukan konsumsi maka akan terpenuhi kebutuhan akan buku itu. Kemudian konsumen juga akan terpenuhi kepuasannya. Misalkan kalian membeli buku, ternyata kok buku tulisnya tidak hanya sekedar untuk bisa menulis, tetapi gambarnya kalian sukai, maka kalian akan puas, ya. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang musyawarah. Anak-anak, ternyata musyawarah ini juga tersebut dalam Al-Quran, yaitu As-Surah ayat 38. Bisa kalian lihat ayat serta artinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Islam adalah agama yang sempurna, ya, akan dia mengatur, dia membahas tentang bab musyawarah.
Nah, musyawarah adalah pembahasan secara bersama untuk menghasilkan suatu keputusan. Musyawarah ini dilakukan dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, kelas kalian perlu yang namanya pengurus kelas atau ketua kelas, maka dilakukan musyawarah untuk melakukan pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, kita bahas nilai-nilai dalam musyawarah. Yang pertama, dalam musyawarah itu ada nilai kebersamaan. Kita ketahui bahwa musyawarah itu dilakukan secara bersama-sama, ya, maka di situ ada nilai kebersamaan. Kemudian yang kedua, nilai kebebasan berpendapat. Dalam musyawarah, setiap orang, setiap anggota boleh menyampaikan pendapat. Nah, disinilah letak nilai dari kebebasan berpendapat. Setiap orang boleh menyampaikan usulan. Kemudian yang ketiga, nilai menghargai pendapat. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika musyawarah pasti ada yang menyampaikan pendapat, ada yang menyampaikan usul. Nah, disitulah letak dari nilai menghargai pendapat. Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain, meskipun itu berbeda dengan pendapat atau usulan kita. Kemudian yang keempat, nilai dalam musyawarah adalah nilai jiwa besar, lapang dada, dan tanggung jawab. Ya, lapang dada di sini adalah berarti mau menerima segala keputusannya. Kemudian dengan tanggung jawab itu kita laksanakan keputusan hasil musyawarah, meskipun keputusan itu kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus tetap berlapang dada, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan musyawarah tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita dalam melakukan musyawarah? Yang pertama, ketika kita melakukan musyawarah, yang pertama harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Nah, meskipun pendapat atau usulan orang lain tersebut berbeda dengan kita, maka kita harus tetap menghargai dan menghormatinya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Jika kita mempunyai pendapat, kita punya usulan ketika dalam musyawarah, maka kita tidak boleh memaksakan usulan atau kehendak kita atau pendapat kita. Kemudian yang ketiga, sikap dalam musyawarah adalah tidak boleh mencela pendapat orang lain. Kita tidak boleh mengejek, mengolok-olok usulan pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Kemudian yang keempat adalah ketika kita sedang bermusyawarah atau sikap kita dalam bermusyawarah adalah tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang sedang menyampaikan usulan, pendapat ketika musyawarah, maka kita tidak boleh memotongnya. Ketika kita mau berbicara, maka kita tunggu orang lain tersebut selesai berbicara, baru kemudian kita menyampaikan pendapat atau apa yang akan kita sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran tematik kita hari ini. Ya, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga sholat 5 waktu kalian, jangan lupa membantu orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.